Yo 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 guys, balik lagi sama gua di Valhead Gaming. Kali ini gua mau mainin sebuah game baru lagi, yaitu Granado MS Pada, coy. Ini genre-nya ya, genre gamenya itu MMORPG, coy. Nah, kalau pecinta dunia fantasi atau pecinta alternative world ya, jadi dunia kedua buat kita gitu ya, bisa coba mainin Granado MS Pada ini, cuy. Karena Granado MS Pada ini memberikan keleluasaan bermain untuk para playernya, mau dari segi battle ya, dari pertarungan sampai segi grinding level, sampai ngebuild status karakter dan skill karakter. Dan di sini juga di Granado MS Pada ini salah satu game yang RMT, coy. RMT, jadi bisa real money trading. Jadi buat kalian yang memang mau main game sambil menghasilkan ya, ibaratnya ya, sambil ya iseng-iseng jual beli gitu-gitu. Nah, di sini tuh bisa, cuy. Di game ini tuh bisa. Makanya usahakan coba, coy. Nah, untuk full size data gamenya sendiri ini tuh sekitar kurang lebih itu 14 gigaan. Kita nggak usah pakai lama ya, gua akan skip nanti ini ya, login akun gua. Jadi kalian bisa lihat, bisa pakai Facebook, bisa pakai akun Apple akun ya. Seperti biasa, email gua Valhead Gaming. Dan ya, udah selesai. Kita lanjut langsung, coy. Klik aja layarnya. Di sini ada pilihan server atau server yang direkomendasikan oleh game ya, oleh sistem game. Tapi ada juga semua server, dan bagusnya game ini itu tidak beranak pinak servernya. Jadi servernya hanya satu, coy. Bagus nggak? Nama servernya Hernandez. Jadi kita langsung lanjut aja. Nggak pakai lama, coy. Nggak usah buang-buang waktu. Gue juga penasaran ini gamenya seperti apa ya. Kita lanjut. Sorry, ini masih, nanti gue percepat aja. Yap, di sini kita harus ngasih nama untuk keluarga ya, family name. Family name-nya gua akan kasih nama Valhead seperti biasa, username gua ya. Kita okein aja langsung, confirm ya. Nah, sudah dikonfirm. Kita lihat satu persatu karakternya. Di sini ada 5 ya. Ada 5 profesi atau job class ya di in game. Gue geser sedikit biar nggak nutupin ini ya, nutupin biografi atau data dari karakternya. Nah, ini disebut retif, coy. Kelas retif ya. Attack powernya itu, attack power, defense power ya, status powernya itu pakainya tolak ukurnya tuh pakai bar. Jadi di sini ada bar tuh ada 5 kotak ya, ada 5 kotak per setiap statusnya. Nah, ini attack powernya cuma 2, tapi defense-nya 3 bar. Jadi mungkin ini lebih ke one hand sword sama shield ya, jadi pedang satu tangan dan tameng. Kelihatan dari lambangnya sih seperti itu, coy. Nah, ini ada yang dikunci, jadi belum bisa, harus nyelesain quest yang dibutuhkan dulu ya. Kalau kalian senang tanker atau paladin, mungkin lebih ke si ini retif ya. Selanjutnya ada Ganazu. Nama-nama job class atau nama-nama profesinya agak tidak biasa ya, coy.
Jadi agak berbeda gitu dari game-game MMORPG yang lain. Nah, di sini attack powernya cuma satu, defense powernya cuma satu, attack range-nya pun deket cuma satu, backup sekutu ya, backup sekutunya 3. Jadi dia mungkin lebih ke karakter support coy, job profesi atau job class ya, karakter support. Jadi kalau buat di tim dia yang ngasih buff buat timnya, untuk partinya ya, untuk kelompoknya. Dia yang nge-heal juga biasanya, yang mulihin HP ya, atau health ya, darah ya. Lanjut, kita akan lihat selanjutnya ada Kanabel coy. Kanabel ini dia sihir juga, cuman berbeda dengan Ganazu. Kanabel ini dia lebih ke attack ya, jadi magic attack gitu. Jadi sihirnya tuh untuk penyerangan coy. Tuh di sini bisa control crowd atau kontrol musuh ya. Jadi bisa AOE, area of attack. Dia 4 tuh barnya ya, sampai kuning, hampir penuh, hampir maksimal. Terus ada backup sekutunya cuma 1, supportnya kurang malah ya, karakter Kanabel ini bukan untuk support memang. Attack range-nya, jarak untuk serangannya lebih tinggi daripada Ganazu. Dia bisa 2 bar ya, defense powernya 1, sama attack powernya juga 2 bar coy. Ya, di sini ada tuh ya, ada penjelasan skillnya. Jadi nanti kalian yang mau main bisa cek sendiri gitu ya. Lanjut, selanjutnya ada Nolet. Oh, gua kira Nolet, no life anjir. Jadi jamet lah ya. Gua kira jamet anjir, nggak punya kehidupan. Nah, di sini Nolet ini punya attack powernya 2 ya, 2 bar, defense powernya 2 bar, attack range-nya 1 bar, jadi jarak dekat. Memang ini ya physical attacker atau assassin, lebih ke assassin ya biasanya kalau di game lain, di MMORPG yang lain, karena dia pakai dual dagger atau dual knife, pisau tangan 2 ya, dua tangan gitu, pisau 2 tangan. Backup sekutunya dia memang bukan karakter support, jadi cuman 1. Kontrol crowded musuhnya, crowd controlnya ya, crowd controlnya itu dia cuman 2, karena mungkin serangannya banyaknya lebih ke 1 and 1, jadi 1 versus 1, jadi 1 lawan 1 gitu coy, bukan area. Lanjut lagi, ini kalian kalau senang yang agility atau kecepatan serang, Nolet itu bisa jadi pilihan tuh. Nah, ini yang seperti Mia atau Layla ya kalau di Mobile Legend, di MOBA. Jadi ini jarak jauh coy, pakainya pistol. Terus ada lagi, gue lupa karena udah lama banget nggak main MOBA ya, jadi udah lupa juga karakternya. Di sini attack powernya 2 bar, defense powernya 1 bar, attack range-nya 3 bar, backup sekutu atau supportnya cuman 1 bar. Memang bukan untuk karakter support ya, dia fighter atau penyerang jarak attacker lah ya, attacker jarak jauh. Attack range-nya karena dia tinggi, attack range-nya 3 bar, jadi luas serangannya. Crowd controlnya atau kontrol musuhnya 2 bar, jadi lumayan. Ini mungkin ada skill AOE-nya juga tapi nggak banyak. Oke, dan gua akan memutuskan untuk pakai warrior atau tanker ya, seperti pada game-game MMORPG lain yang gua mainkan gitu ya. Gua selalu pakai pilihnya ini. Ini gimana nih? Gua juga kurang tahu nih milihnya nih. Hero yang tidak dipilih juga dapat diubah. Oke. Oh, jadi kita tuh sebenarnya bisa milih lebih dari 1 hero, coy.
Gua geser, sip. Tadi ada slot di bawah ya, sebelah kanan bawah layar. Itu ada 3, tapi yang 2-nya kekunci, ke lock. Jadi sebenarnya kita bisa bikin 3 karakter mungkin, coy. 그라나도 에스파다 M. 지금 사전 예약 중. 안녕하세요, 개척자님들. 여기에요, Oh, ini- 여기. Walaupun latar belakang dari game MMORPG Granado MS pada ini menggunakan kalimat-kalimat 이쪽으로 dan 오시면 bahkan 됩니다. jenis-jenis karakter kayak Amerika Latin ya, kayak Brazil, Spanyol, Portugis ya, banyak lah ya, Spanyol ya, Spain ya. Nah ini tetap ternyata buatan dari developer game Korea, cuy. Bahasanya sendiri dia masih pakai bahasa Korea ya. 오신 걸 환영합니다. Nah, kalian lihat ya. 이곳에서 지금 막 도착하신 개척자님들께 이런저런 안내를 맡고 있는 와니다라고 해요. Tapi tenang aja, untuk teksnya atau subtitle di bawah ya, percakapan NPC non player karakter dengan karakter kita itu sudah tertulisnya pakai bahasa Indonesia semua ya, cuy. Jadi nggak perlu khawatir kalian bingung ini arah gamenya mau kemana, mau ngapain gitu ya. Kalian bisa mudah untuk mengerti gitu, coy. 왜 그렇게 쳐다보시는 거죠? Hah? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Kata si wanita. Kita bisa komentarin bajunya dia, atau kita bisa komentarin burung parrot atau burung nuri ya. Ini ya, nuri ya, bukan kakatua. Kalau kakatua tuh yang ada jambul atasnya, cuy. Ini nggak ada. Jadi ya, ini nuri nih, burung nuri. Gua akan komentar 예쁘죠? bajunya. 전 이곳 원주민 부족인 란나족 출신이에요. 이 옷의 문양이 란나족의 문양이랍니다. 할머니께서 제 16살 생일 선물로 만들어주신 거예요. Ini tuh adalah pakaian pola dari suku Lana Tribe, cuy. Neneknya yang membuatkannya sebagai hadiah pada ulang tahun yang ke-16 ternyata. Jadi si wanita ini termasuk ke suku Lana. 이곳 스타토니아에 계실 동안 궁금한 게 있으시면 언제든 저를 찾아주세요. 그나저나 개척자님들이 타고 오신 배에서 내려주는 짐이 꽤 많은데요. 향료들도 있나봐요. 짐이 도착하자마자 인근 몬스터들이 몰려들기 시작했어요. 혹시 괜찮으시다면 주변 몬스터 처치를 도와주실 수 있으신가요? 전 빨리 물품들의 숫자를 파악해야 하거든요. Seperti biasa ya, ini 필요한 건 제가 전부 지원해 드릴게요. diawali dengan grinding, cuy. Biasa menjalankan misi ya, atau main quest atau misi utama. Beda istilah doang, M-key, ada yang taunya singkatan doang, M-key gitu ya. Ini jika kamu tidak keberatan, bisakah kamu mengalahkan monster di sekitar sini? Aku perlu mengidentifikasi jumlah item dengan cepat, katanya. Tentu saja, aku akan menyediakan semua yang kamu butuhkan. Intinya banyak grinding ya. Dan
setahu gua ya, selama ini gua kan sebagai gamer ya, sebagai konten kreator juga gitu. Gua penikmat game, cuy. Dan menurut gua yang disebut dengan MMORPG atau Multi-Massive Online Role Playing Game itu artinya kita tuh bisa bertemu sama player-player dari berbagai belahan dunia ya, dari berbagai negara. Bahkan kita bisa main sama temen deket kita juga, bisa mabar gitu ya, main bareng. Dan tidak ada fitur otomatis, cuy. Kalau kebanyakan fitur otomatis justru kayak nonton film menurut gua, bukan main MMO begitu, coy. Kalau main MMORPG tapi banyak banyak otomatisnya, tahu jadi gitu ya, diklik doang nih, misalkan misinya diklik doang, terus dia jalan sendiri, nyelesain sendiri ya. Wah, itu sih kayak apa ya? Percuma gitu. Buat apa dimainin anjir? Udah aja nonton film yang jelas-jelas film ya. Movies gitu, box office atau Netflix. Ngomong-ngomong, pakaianmu berantakan karena perjalanan jauh, jadi kita tuh pendatang ceritanya. Nah tuh, walaupun bahasa NPC-nya, non-player karakternya semua pakai bahasa Korea, suaranya ya, voice pengisi suara gitu, voice filler atau voice aktor, aktrisnya dia pakai bahasa Korea, tapi tulisannya pakai bahasa Indonesia, dan istilah-istilah nama-nama tempatnya, terus nama-nama suku dan lain-lain ya. Di sini masih pakainya bahasanya bahasa Amerika Latin, cuy. Istilah Amerika Latin nih, kayak ini Cite de Rebel Dogs. Dengan pakaian seperti itu kamu akan diperlakukan seperti seorang pembelot. 여기 있네요. 이것도 선물로 드릴게요. Ada beberapa barang yang cukup berguna dari perahu tadi katanya. Ah, ini dia, aku akan memberimu ini sebagai hadiah juga katanya. Oh, ini pakai ininya cuy, pakai armor, pakai arm. Klik icon kembali. Loh, ini udah nih. Ah, sorry ya. Agak-agak. Itu sangat cocok untukmu. Kamu akhirnya memiliki tampilan seorang pionir katanya. Meskipun tempat ini tandus dan kurang berkembang dibandingkan daratan tempatmu berasal, tempat ini juga merupakan tempat dengan banyak peluang. Kayak film Pirates of Caribbean ya cuy. Pirates of Caribbean series tuh, Jack Sparrow dan kawan-kawan. Aku sangat berharap kamu dapat meningkatkan reputasi keluargamu dan naik ke peringkat tertinggi Granado Espada. Oh, ada tingkatan untuk para player ya. Jadi kayak semacam rank gitu ya. Kalau di MOBA tuh rank atau tier, dari master terus apa sampai ke mythic gitu ya. Cuman kalau di sini itu lebih ke kayak battle power gitu cuy. Oh, oke. Mantap. Nah. Mantap. Sip. Gas.
Kalian, oh ternyata gue salah cuy, ada fitur otomatisnya ternyata. Cuman fitur otomatisnya bisa dimatikan kalau kalian mau ngerasain experience dalam bermain ya. Jadi pengalaman bermainnya tuh kalian pengen rasain langsung gitu, kalian matiin aja. Tapi kalau kalian lagi gawe, lagi kerja gitu ya, atau lagi di tengah-tengah urusan gitu ya, ya kalian iniin aja, nyalain aja fitur otomatisnya biar tetap jalan gitu coy. Ini udah selesai 생각보다 정말 questnya. 잘 싸우시는데요? Kumpulkan blue gem 5 ya, kita baru 3. Dropnya dari kura-kura raksasa ini. Nice. Serang, babat. Iya, serang. Ayo. 드디어 찾았다. Oh, ini beda lagi anjir. Besar coy. 얼마나 헤맸는지. Ada yang besar tapi bukan kemauan coy, bukan tekad. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Anjir. Ada yang besar tapi bukan kemauan coy. Ada yang bulat tapi bukan tekad. Anjir, ada 2 lagi. 어머, 못 보던 얼굴인데. Ampun, wajah baru. Apa kamu pionir baru katanya? 네, 안녕하세요. 전 에셀라라고 해요. 여기 도착한 지는 좀 되었는데 Oh, dia juga orang baru ternyata, coy. 있었어요. 여러분을 만나서 얼마나 다행인지 몰라요. 혼자 이 몬스터 수구를 돌아다닐 정도면 에셀라님도 엄청난 실력자이신가 보군요. 이럴 수가! 전쟁 영웅을 또 만나게 될 줄이야. 에셀라님이 주로 쓰시는 무기는 어떤 건가요? 검? 총? 그것도 아니면 마법 계열? 뭔가 오해가 있으신가 본데 저는 영웅이라고 불릴 만한 사람은 아니에요. 전쟁에 참여하긴 했었지만 게다가 전 치유 스킬을 주력으로 갖고 있답니다. 전장에서 아군을 치유하는 일을 하고 있어요. Oh, penampilannya kayak fighter, kayak penyerang jarak dekat ya, attacker, melee gitu ya, jarak dekat, melee attacker. Tapi dia ternyata penyembuh coy, supporter. Ternyata si Ecela ini 치유사로군요. Healer 정말 tuh. 잘했네요. 혹시 Jadi kamu adalah 괜찮으시다면 seorang healer. 이 근처 몬스터를 처리하는 일을 도와주시겠어요? 물론이죠. 혼자 싸우는 건 절대 제 스타일이 아니거든요. Nah, kita dapat tim, coy. Pengaturan tim terbuka. Kita lihat, ini masih tutorial ya, tutorial awal game. Nah, ini klik aja. Oh, kita udah ada beberapa karakter sebenarnya. Karakter yang di awal pas kita milih job class ya, saat milih profesi in game,
Itu udah ada juga sebenarnya gitu. Terapkan, confirm. Nah yang duanya lagi, 2 slotnya lagi itu masih kekunci ya cuy. Harus nyelesain quest dulu baru kebuka. 4 berarti maksimal kita bisa punya karakter tuh 4. Oke. Ini gimana? Oh dia akan ngikutin langsung ya. Dia akan ngikutin langsung di belakang kita. Oke. Kita kalahkan wolf. Lumayan ya tuh untuk segi grafis ini map ya, lingkungan sekitar. Cuman ini terlalu sensitif dah. Nanti coba ya. Wait. Gua matiin dulu fitur ininya. Untuk sensitivity-nya cuy, sensitivitasnya terlalu terlalu sensitif kalau menurut gua. Nah ini di sini ada kualitas grafik ya. Gua kecilin sedikit sebentar. Nah kalian bisa lihat ya, ada ukuran UI, ada kualitas grafik, ada resolusi, ada tekstur. Nah ini lebih ke ini ya, tampilan gambar. Kalian bisa sesuaikan sama device kalian biar enak gimana. Nah kalau gua jangkauan penargetan, bukan, jangan jangkauan penargetan cuy. Target auto battle, performa, resolusi, tekstur, efek, bayangan normal AE, nggak perlu high. Efek oke, high karena dia nanti munculin efek skill ya. Jadi kalau kita pakai skill terus orang lain juga pakai skill, kita bisa lihat efek skillnya gitu, lebih bagus. Tekstur juga bentuk-bentuk environment sekitar ya, jadi kayak pohon-pohon, batu-batuan, air gitu ya, derak airnya, terus juga angin gitu ya, hembusan anginnya. Jadi lebih ini sih, jadi lebih real gitu. Kalau ini apa nih? Tampilan wing nggak ada ya, sensitivitas nggak ada coy, cuman ke grafik aja. Ya sudahlah ya. Oke, kita bisa lanjut lagi aja, nggak apa-apa, sorry ya, nanti tinggal di skip AE. Kita disuruhnya ngalahin wolf coy, suruhnya ngalahin serigala. Oke. Nah, udah ya, udah kelar nih, misinya udah kelar. Ada obrolan-obrolan kecil ya antar NPC, non player karakter, di pojok kanan layar atas. Setiap kali kita selesaikan misi, jadi kalian bisa baca aja, bisa di pause. Oh, kalau untuk ukuran full size data gamenya nanti gua akan infokan di deskripsi ya cuy, di deskripsi video. Jadi nanti gua akan tulis full size data gamenya berapa, biar untuk info juga gitu ya. Sama kayaknya untuk bisa main game ini minimal harus Snapdragon 600 sekian cuy, kalau enggak pakai MediaTek tapi yang Helio G90 ke atas. Soalnya gua nyoba pakai Helio G85 ya di Realme C65 itu berat coy,
endernya. Entah kenapa berat aja gitu. Ini udah kelar misinya. Nah, gua belum melihat sistem perlengkapan ya, atau equipment system, coy. Apakah nanti akan ada gitu ya? Gue juga kurang tahu. Cuman, oh ada nih. Kalau kita buka bag, nih tas sebelah kanan atas layar ya. Itu nanti sebelah kirinya muncul gambar karakter, tapi di bawahnya ada mulai dari armor ya. Terus ini gimana nih kita nutupnya? Kok repot juga ya menu-menunya ya. Oh ini, sorry coy. Nah, terus nanti ada ring, ada belt ya, ada ikat pinggang, ada anting gitu ya, ring. Terus earring, terus ada ring, cincin gitu ya. Ada buat di tangan. Terus ada juga sepatu, shoes ya. Ada juga necklace, kalung. Ada hand glove atau glove ya, sarung tangan. Coy. Kita juga bisa pakaiin equip buat second karakter atau third karakter, bahkan sampai ke karakter keempat cuy, fourth karakter ya. Jadi nggak cuman karakter yang pertama aja yang bisa kita pasangin tuh, tapi anggota tim kita juga kita nanti bisa atur gitu, pakai equipmentnya apa aja. Udah nih ya, kita udah ngalahin Hornet, lebah besar kalau Hornet ya. Kita suruh ngalahin Wolf lagi. Ini gameplay sistemnya sih gua ngerasa kayak mirip main dulu di PlayStation 2 tuh Final Fantasy 12 coy. Kalau sekarang kan terakhir Final Fantasy itu udah sampai Final Fantasy 16 ya. 16 yang Phoenix tuh yang karakter MC-nya punya summon atau Eidolon ya. Eidolonnya itu Phoenix sama Ifrit tuh karakter utamanya ya. Kalau yang Final Fantasy 15 kan si Noctis dan kawan-kawan tuh, Pangeran Noctis dan kawan-kawan. Nah, kalau ini kayak lupa gua asli kalau yang ceweknya. Cuman kalau yang cowoknya tuh Fahan. Kalau nggak salah nama ininya, nama MC-nya ya di Final Fantasy 12. 이건 좀 부담스러운데. Nah, sistem ada obrolan antar NPC kecil ini di sebelah kanan atas layar ya. Itu mirip kayak seri Tales, coy. RPG role playing game di PS atau di Xbox. Di PC juga bisa gitu ya. Cuman serinya seri Tales, coy. Tales juga itu RPG-nya banyak judulnya. Ada Tales of Abyss, Tales of Legendia, Tales of Symphonia, Tales of Vesteria, Berseria, Tales of Berseria. Banyak coy. Gue jujur ya seneng sama ininya aja coy, pemandangan sekitarnya aja coy, main ini nih. Jadi kayak apa ya, nih gue matiin dulu fitur ininya, fitur otomatisnya. Nah kalian bisa lihat nih tuh ya,
Wah, itu ada kapal besar di sana. Aduh, ini sorry. Tuh, ini kayak gunung-gunungnya, batu-batuan ya. Batu-batuannya keren sih menurut gua. Kita suruh ngalahin wild boar, oi. Suruh ngalahin babi hutan ya. Untuk monster-monsternya sendiri ya, mobnya ada macem-macem, layaknya kebanyakan MMORPG ya. Rata-rata semua game MMO pasti banyak monsternya macem-macem ya, banyak jenisnya gitu. Asli ini mirip. Coba kalau kalian punya laptop atau PC gitu ya, komputer rumah, atau punya device smartphone yang mumpuni, coba kalian download Aether SX2, Aether SX2 ya. Itu emulator PlayStation 2. Kalian download Final Fantasy 12 Zodiac System. Persis mirip kayak gini, cuman bedanya kalau di Final Fantasy kan rata-rata bisa manggil summon. Jadi saat lagi pertarungan, lagi battle system kayak gini, itu bisa manggil bantuan gitu, malah bantuan monster ya, monster yang dipanggil gitu, summon. Atau terakhir sih sekarang udah ganti istilahnya, bukan summon tapi udah jadi eidolon. Ada beberapa fitur yang belum kebuka, gue juga nggak tahu itu apa. Di bagian kanan atas layar ya, sampingnya tas sama menu utama. Ini kan menu utama nih. Nah, kalau sebelahnya kan ini tas ya, buat lihat inventory gitu ya, penyimpanan karakter. Di bawah layar sebelah kanan itu ada daftar karakter yang ada di tim ya, yang ada di party kita, di kelompok kita siapa aja. Terus cuman ada fitur-fitur yang masih belum kebuka gitu. Nah, itu harus ngikutin questnya dulu kayaknya, baru kebuka. Bicara pada Verita. Siapa nih Verita nih? Baru lagi karakter NPC baru lagi coy. 안녕하십니까. 저는 리볼도웨에서 이곳으로 파견된 경비병 베리타라고 합니다. Penjaga dari negara apa kota nih ya? Citade Reboldox tuh. 이제 막 베스파뇰라에서 이곳으로 넘어오신 개척자분들이 맞으시죠? 그렇다면 어서 리볼도웨로 향하셔야 합니다. 개척지원 본부장이신 린드님께서 새 개척자님들을 기다리고 계십니다. Kita tuh termasuknya prajurit baru, disebutnya pionir. Kalau di game ini prajurit itu disebutnya pionir. Nah, pionir itu harus datang ke kota Citade Reboldox. Citade Reboldox ya, iya benar. Ketemu sama direktur, kalau kita mungkin komandan kali ya, komandan perintisnya namanya Lindon. 잠깐만요. 그럼 저희 저녁 식사는요? 개척자님들과 저녁 식사를 즐기기로 했는데. Wanida udah masakin masakan buat kita coy. Tapi kita udah mau dibawa gitu. 린드님께서 개척자님들을 보면 바로 리볼도웨로 안내하라는 명을 내리셨습니다.
Tapi kita harus dibawa dengan 이건 secepatnya katanya. 린드님의 명령이라면 어쩔 수 없네요. 모처럼 개척자님들의 영웅담을 들으면서 저녁 식사를 즐기고 싶었는데. 추가로 와니다님도 개척자님들을 따라 여정에 필요한 안내를 틈틈이 계속해 줄 것을 명하셨습니다. 정말요? 그럼 개척자님들과 또 볼 수 있는 거죠? 정말 신나요. 필요한 일이 있을 때마다 내키는 대로 자주 찾아뵐게요. Bicara pada Lindon. Kita udah disuruh apa nih? Udah langsung teleport anjir. Langsung tiba-tiba nyampe ya di kota Cite de Roboldox. Oh, teleport. Ternyata ada gate teleport ya, ada sistem untuk pindah gitu. Sama gua ke skip lagi. Oke, lanjut. 신대륙 척식 주식회사 개척 지원 본부장 린든 일스. Ini nih yang disebut dengan Lindon. Dia Sir Lindon, berarti Tuan Lindon ya. Disebutnya Kepala Divisi Dukungan Pionir Perusahaan Pengembangan Benua Baru. Waduh. Berarti daratan baru mungkin ya. 개척에 대한 전권을 여왕 폐하께 위임받은 기관으로서 본국에서 신대륙으로 이주한 가문의 개척을 보조하고 있지. 앞으로 모르는 게 있으면 나에게 물어보면 된다네. 내가 도움을 줄 테니 말이었어. 일단은 개척에 앞서 절차적인 서류 작업을 해야 할 것 같고. Kita disuruh isi beberapa dokumen katanya sebagai sebelum memulai perintisan atau merintis gitu ya. Jadi kita tuh masih ilegal kayaknya. 귀찮은 일이지만 제대로 해두지 않으면 나중에 꼭 문제가 생기기 마련이거든. 여기 증명서에 도밍고 지부장의 서명을 받아오게나. 자네들 여기 리볼도의 마을 안을 잘 찾아보면 도밍고 지부장이 어디 있는지 알 수 있을 거야. Nah, oh ini ada sistem gacha juga ternyata buat pet kayaknya nih. Oh iya benar buat pet coy. Kita buka, ini pet pertama, jadi ya kita terima aja karena belum bisa milih. Defense-nya nambah 2. Oh, ngasih status tambahan ternyata buat anggota tim ya. Jadi bukan untuk perorangan, bukan untuk per karakter. Tapi untuk satu anggota tim. Agak pusing kali ya kalau terlalu dekat ya. Kalian 잘 lihatnya ya. 찾았다는 도밍고 지부장이라고 합니다. 린든 남장님께 받은 개척 증명서를 가지고 오셨군요. Domingo Fernandez. Ya bener ini apa ya, nama-nama orang Amerika Latin coy. Dari Portugal ya, Portugis ya. Terus dari Espanyol atau Spanyol. Dari Spain ya, terus Spanish ya, ada dari Spanish. Terus dari Brazil biasanya. 자, 이제 제 사인이 끝났으니 개척자로서 자유롭게 대륙을 누비실 수 있을 겁니다. 그리고 이곳에는 Argentina. 개척자님들의 Nah ini 도움을 Argentina 기다리고 juga 있는 masih sih 많은 Argentina. 사람들이 있습니다. 혹시 시간 Rekrut falso.
Oh, ini kita bisa rekrut anggota tim juga, coy. Nggak cuman gacha pet peliharaan, tapi kita 이렇게 제 bisa 친구를 잃어버릴 순 없습니다. 안녕하십니까. palsu. 저는 리볼도웨의 군인 팔소라고 합니다. 최근 리볼도웨 채석장이 나타나 몬스터들을 Ada 처치하는 monster 임무중 muncul di 친구가 tambang 아주 큰 부상을 dekat 당해버렸습니다. kota Reboldox. Coy, 제 친구는 만드라도라의 촉수 공격에 당한 이후로 사지가 마비되어 목숨이 위태로운 상황입니다. 혹시 제 동료를 Mandradora. 치료할 수 있는 약초를 구해주실 수 있겠습니까? 저는 제 친구의 곁을 지켜야 할 것 같습니다. Kalau nggak salah di game rata-rata di game MMORPG yang lain ya, di game-game petualangan yang lain, isekai lah ya, game-game isekai yang lain, Mandragora itu monster tanaman. 포카트리스를 처치하고 좀 더 안쪽으로 들어가면 치료에 필요한 약재를 찾으실 수 있을 겁니다. 부디 제 친구를 도와주십시오. 이렇게 부탁드립니다. Intinya kita disuruh untuk mengalahkan monster ya, coy. Di sini ada rekrut sahabat ya. Kita bisa rekrut anggota party berarti. Kalau nyelesain misi sub quest ya, misi secondary quest, misi kedua lah, misi sampingan. Nah itu tuh, ini tanaman-tanaman kan kata gue juga. Ada cockatrice ya. Kalau gue main kebetulan iseng main Roblox juga, coy. Main Grow a Garden atau GAG ya, sama main ini, sama main Fish Eat. Nah setahu gue kalau di GAG, di Grow a Garden Roblox itu ada pet namanya cockatrice, coy. Tapi rada besar, kalau ini kecil cockatrice-nya. Sip, serang, bantai. Kita udah nyelesain misi sub quest ya, atau misi kedua. Jadi kita udah nyelesain misi tambahan, tinggal muncul lagi misi keduanya, sub questnya. Sekarang ngumpulin herb, atau kita mau ke misi utama langsung juga bisa, coy. Coba kalau kita tinggalin musuh yang tadi kita serang, dia akan ngejar sampai sini nggak, sampai jauh nggak? Nah ini kita udah ketemu sama player-player lain ya. Udah ada banyak nih, ada player-player lain di sini. Bagusnya dari MMORPG ini, dia nggak terus-terusan bikin server baru. Jadi ada kesenjangan antara player baru newbie ya sama player yang udah lama gitu, sepuh lah ya, sama player sepuh tuh ada kesenjangan yang jauh gitu, coy. Kalau servernya ada banyak, beranak lagi, karena nanti kalau begitu ketemu apa ya, jadi perbedaan kekuatannya kerasa banget gitu, coy. Mending yang servernya nyatu, cuman ada satu gitu, kayak sekarang, kayak game ini ya, cuman ada satu servernya, Hernandez doang, gak beranak. Jadi player tuh lebih bisa beradaptasi sih, kalau menurut gua ya. Oke, kita udah selesai nih misi keduanya. Enaknya kita nggak perlu nemuin NPC non player karakter yang ngasih misinya ya, yang ngasih questnya ya, untuk report, untuk ngelaporin kalau kita udah nyerjain misinya tuh nggak perlu gitu. Cukup kita klik yang sebelah kanan atas layar nih, yang gua klik yang warna biru ya, itu dia akan langsung menjalankan misinya, questnya.
subquest atau main quest gitu ya. Terus nanti begitu udah selesai kita klik lagi, langsung udah laporan gitu. Ngemat waktu sih. 친구에게 제 마음을 전하고 싶습니다. Bicara pada falso. Ini kita suruh teleportnya dari sini kah? Confirm. Oh iya, langsung teleport lagi nih, kita ke kota lagi, ke Citadel Docks. Kurang lebihnya gambaran dari game Granado MS pada itu seperti ini ya cuy. Jadi buat kalian yang main dan masih ragu buat ngedownload gitu ya, mau main tapi masih ragu-ragu gitu gimana sih gamenya gitu, penasaran ya, kalian bisa lihat gameplay gua aja dulu. Nanti setelah ngelihat gameplaynya seperti apa ya, kalian tinggal putusin aja masih mau main atau enggak gitu coy. Ya kita report ke si penjaga tadi ya, 감사합니다. namanya Falso. 어떻게 갚아야 할지. 제 친구는 해독제와 치료제를 먹고 상태가 많이 호전되었습니다. 의식도 돌아왔고 곧 Kenapa 완전히 pakai helmnya 회복될 거라고 harus 합니다. nutupin mata gitu ya coy? 기적이 일어난 것 같군요. Itu dia bertarungnya kalau misalkan ada musuh datang nyerang gitu ya, nyerang kota, dia sebagai penjaga kota nih gimana gitu. Memang kelihatan musuhnya dengan pakai helm pelindungnya sampai ke depan mata banget gitu, nutupin ya. 친구라, 인생의 동반 그리고 이 은혜를 갚기 위해 개척자님들의 동반자가 되어드리고 싶습니다. Kita dapat si Falso, bisa nambahin anggota party. Wih, kalau di sininya sih ya karena dia fighter ya kelasnya ya, karena kelas jarak dekat. Hero Collection, nah tuh ditambah sama yang kelas pertama coy, yang job class atau profesi pertama kali mau main. Nah ini di hero tinggal klik aja, skill, pelajari stance. Oh masih kekunci tadinya, perlu semacam apa item tadi ya. Oke, coba ke hero lagi, si Falso. Ini kostum ya, jadi ternyata ada kostum juga nih sebelah bawah facecam gua, tapi belum kebuka. Oh ini udah kebuka, cuman harus beli pakai koin, dan koinnya ini kayaknya harus top up cuy per karakternya, jadi nggak usah lah ya, main apa adanya aja, karena gue juga belum memastikan akan pasti main terus ini gitu coy. Klik hero, level up hero. Oke. Oh ini bisa di level up pakai card ya, kartu gitu ya coy. Selain dari ngalahin monster atau mob yang macem-macem, terus jalanin misi juga, quest ya, main quest sama sub quest, misi sampingan. Tapi bisa juga pakai kartu ternyata. 본격적인 개척 임무를 여기서 멀지 않은 곳에 알쿠엘트 모래자라는 성당이 있습니다. 원래는 신대륙 최대의 성당이 될 곳이었지만 주교 딜로스 라템의 반역으로 흉측한 괴물들이 들끓는 저주의 땅으로 변해버린 곳이. Yuk lanjut lagi, sorry guys, kita lanjut lagi. Tadi sempat ada call, ada telepon masuk, sorry ya gak keganggu.
Belakangan ini banyak monster keluar dari sana, mengancam keamanan Cité de Roboldox. Misi terpenting saat ini adalah membuka daerah tersebut dan menangani para monster di sana, katanya. 가까운 곳에 먼저 채석장 조사를 위해 파견된 조사원 NG가 있으니 찾아가 보는 것도 좋을 것 같군요. Udah ada orang yang disuruh ke sana, namanya NG, cewek kayaknya coy. Biasanya yang namanya NG itu cewek sih, setahu gua ya. Bentar, wait, bisa nggak nambah anggota partinya, coy? Nambah anggota party itu dari mana gitu? Set team, oh dari set team, oh bisa nih. Nah kita pasang sih ini, atau bisa pakai yang lain juga nih kalau kalian mau, ya. Yang dari dari pilihan karakter utama di awal ya, job class awal gitu ya, atau profesi di awal, kalian bisa pilih aja gitu mau pilih yang mana. Misal gini, ini yang baru kan tadi dapat dari misi. Yuk kita lanjut lagi cuy. Sorry tadi kepotong karena gua ada telepon masuk. Kayaknya kita bisa nambahin anggota tim coy. Anggota tim kita kan sekarang 2 orang ya, di pojok bawah kanan layar itu kan baru 2 orang ya, baru ada 2 karakter. Nah kita coba buka menu. Nah di sini ada set team. Kita klik set team. Tuh kan. Selain kita bisa punya pet 1 ya, si anak ayam ini namanya Koko ya, tapi kita juga bisa ada slot 1 lagi yang kosong nih. Kita klik dan kita ada banyak karakter yang ini kan udah dipakai nih, karakter utama kita ya. Nah ini juga udah dipakai, yang udah gabung di party kita, di kelompok kita. Nah yang tadi kita dapat dari misi kan ini si Falso ya, Falso Fighter. Tapi kita juga dapat yang lain nih coy. Ada Kanabel, ada Nolet, ada Tikanil, ada Ganazu. Nah ini yang support di awal yang gua sebutin ya. Dia kalau untuk Nolet ini yang assassin. Kalau ini yang pakai pistol ya, range far range ya, range-nya jarak jauh. Kalau ini dia magic, tapi magicnya lebih ke serangan. Nah, kalau gua akan pilih yang tadi kita dapat cuy, fighter. Walaupun tampilannya aneh ya, kenapa harus helmnya sampai nutupin mata gitu. Tapi dia serangannya kayaknya OP cuy. Nah, udah diubah ya. Jadi kita keluar aja, tinggal keluar. Tuh di bawah jadi ada 3 coy, ada 3 karakter. Ya. Oke, mantap lah. Kita lanjut lagi, klik ke arah mana misinya, main questnya. Ini bisa kalian cari sendiri. Oh ini si NG nih. Besar juga ya. Ini kalau game-game Korea gitu, kayaknya developer game MMO RPG Korea ngedesain karakternya tuh luar biasa gitu coy. Sampai detil-detilnya, bentuknya aja juga ya oke lah, bagus gitu gambarnya ya. 먼저 제가 지금까지 몬스터를 조사하면서 알아낸 사실을 말씀드릴게요. 현재까지는 알쿠엘트 모래자에서 이곳 리볼도의 채석장으로 몬스터가 흘러나왔다는 가설이 유력한데 제 생각은 좀 다르거든요. 알쿠엘트 모래자 쪽 몬스터와 채석장 쪽 몬스터는 종류가 완전히 달라요. Kata orang-orang, dugaan sementara katanya ya, monsternya itu berasal dari nggak tahu portal ya, portal dimensi, nggak tahu daerah tuh namanya, ini yang disebut dengan Alquelt Moreza.
Nah itu gua kurang tahu ya, itu portal dimensi monster apa daerah gitu, nama daerah di game ini. Cuman katanya berasal dari situ, akhirnya pindah ke tambang Reboldox, tambang dekat kota Citadel Reboldox ini. Cuman kata si Enji, hipotesanya atau hipotesisnya, dugaannya gitu ya, dugaannya si Enji itu beda gitu. Bukan dari Alqueld Morezat, karena berbeda jauh dengan monster yang ada di tambang Reboldox ini gitu. 전 그래서 이곳 채석장의 일은 알쿠엘트 모래자와 완전히 별개의 사건이라고 생각하고 있어요. 몬스터가 쏟아져 나온 건 무언가 다른 원인이 있는 걸 거예요. 그렇지만 채석장의 몬스터가 리볼도의 주민들의 안전을 위협하는 건 명명백백한 사실이니까 이 문제도 반드시 해결해야만 해요. 명명백백! 아, 저 방금 되게 어려운 말 썼어요. 들으셨어요? 아무튼 이대로 두고 볼 수만은 없으니 개척자님들도 합류했겠다. 조사에 박차를 가해볼까요? 우선 주변 몬스터들을 더 조사해보는 걸로 해요. 일단 채석장에서 날아다니는 녀석들부터 조사해주세요. Nah ini kita klik aja, dapat apa nih? Equipment ya, bisa di enchant. Senjatanya siapa ya ini yang pakai alat musik? Kayaknya yang healer itu si siapa ya, gua lupa lagi. Ecela kayaknya, senjatanya si Ecela ini yang kayak fighter ya, yang kayak kayak petarung jarak dekat tapi ternyata healer. Ini ya nih senjatanya dia nih, si Ecela nih kayaknya. Kalau ini kan dia fighter nih. Bentar, sorry coy. Ini harusnya dipakai sama kita. Nah, pedang kan. Ini belum punya senjata nih si Falso ya. Harusnya dia tombak. Tadi sih dilihat dari intro awal karakternya gitu ya, pas bertarung tuh dia pakainya tombak coy. Kalau di tengah atas layar ya, itu ada 21.491 itu koin yang kita dapat dari misi ya, dari nyelesain main quest atau sub quest, sama dari ngalahin para mob nih, monster-monster yang ada di in-game coy. Itu kan terus bertambah, jadi koin yang dropan ya, istilahnya ya, silver coin sih, warnanya abu-abu soalnya, warna silver gitu ya, warna perak. Kalau yang sebelahnya lagi yang warna emas itu yang top up coy, gold coin kayaknya itu disebutnya, mungkin ya, mungkin gue juga belum tahu sih mata uang in gamenya apa ini currency-nya, karena langsung tiba-tiba langsung ke main quest gitu tanpa penjelasan lebih lanjut. Oh, ada jukebox juga nih di menu utama, coba ya, ini kita bisa setel kah? Oh ya, ini yang sekarang lagi berlangsung nih, yang lagi dimainin, musik latarnya coy. Nah kalian bisa deketin, bisa jauhin ya, tergantung lah. Kalau gue segini aja kayaknya cukup, karena biar nggak terlalu pusing juga ke kaliannya. Kalau terlalu deket banget juga nanti pusing gitu ngelihatnya. Dapat collection. Oh, ini ada gacha juga ternyata kayaknya ya. Equipment juga. Oh, ini enggak. Ini yang bisa diklaim kah?
Oh, ini suruh di enchant juga coy. Pilih enchantment. Nggak ada nih kita, item enchantmentnya nggak ada coy. Habis. Lagian kalau karakter yang pakai pistol kan bukan yang ada di tim kita sekarang ya. Jadi kalau menurut gua sih ya buat apa gitu dinaikin. 무언가 특별한 점이 보이지는 않네요. Cuman game ini kayaknya agak pelit untuk masalah drop-dropan item buat enchantment untuk upgrade coy. Upgrade equipment gitu ya, atau upgrade senjata, upgrade armor gitu ya. Weapon, armor. Kayaknya ini agak seret coy. Item enchantment-nya ya, item buat upgrade-nya. Entah sih, itu baru perkiraan gua. Soalnya dari tadi main sejam ya, gua udah record ya hampir sejam lah, hampir sejam. Itu baru dapet item enchantment-nya, item buat upgrade equipment atau upgrade set perlengkapan kita tuh baru buat apa tadi, buat satu kali doang, buat si yang gitaran itu, yang senjatanya si Ecela, si karakter support. Belum ada buat upgrade yang lain gitu. Kamu telah mendapatkan achievement baru, ayo klik icon menu. Oke. Ini apa nih, kita dapat apa nih? Oke, penjelasannya ya, gua nggak akan baca banget, gua skip aja biar cepet juga. Pada dasarnya sih gampang ya, mudah dimengerti kok gamenya, sistem gamenya gampang dimengerti, yakin gua, karena untuk player atau gamer gitu ya, untuk gamer yang rata-rata udah sering main MMORPG, yang sering main game-game isekai, game-game petualangan, role play kayak gini ya, gue yakin sih udah master lah ya main game sejenis kayak gini gitu. Cuman beda-beda fitur dikit doang. 찾으셨군요. Jadi ini gabungan ya, questnya juga, misinya tuh di in-game ada yang kolektif gitu ya, jadi ngumpulin barang gitu ya, collecting. Ada yang grinding, ngalahin mob atau ngalahin monster gitu ya, nyari dropan dari monsternya atau jumlah monsternya aja, jadi ngebunuh berapa kali gitu monster itu. Ini macem-macem sih ininya, questnya coy. 한번 읽어볼까요? Nice. Bicara dengan Jack and the Beanstalk kah? Jadi Jack dan pohon kacang. Di cerita-cerita tuh legenda Jack dan pohon kacang. 또 한눈 팔고 놀러 다니고 있지? 내가 분명 저기 널려 있는 공사 자재들을 전부 수거해 오라고 말. 개척자님들 앞에서 부끄럽게 이러시기에요. 아직 수습이긴 하지만 도밍고 지부장님이 인정한 조사원이라고요. 시키는 일만. 도밍고고 플라밍고고 나발이고 Domingo, 빵한 Flamingo, 조각이라도 주더냐? terserah. 너는 생판 남의 말이 이 삼촌 말보다 중요해? Ini si Jack nih kayaknya bapaknya Angie cuy. Apa siapa nih? 아니 선배,
Oh, paman. 그게 아니라. Oh, pamannya, coy, omnya. 아니긴 뭐가 아니야. 그럴 시간이 있으면 일 방해하는 몬스터들이나 쫓아내. 혼내들 때문에 일이 안 된다고 일이. 윙윙거리는 소리 때문에 Kekurangan 터져나갈 지경이다. dari game ini gua bisa simpulin satu ya, dari segi fitur otomatis agak membatasi kebebasan para player saat bermain game ini ya, satu itu. Terus kedua, terlalu banyak interaksi sama NPC coy, terlalu banyak obrolan-obrolan yang kurang penting menurut gua sama non player karakter di game. Dan NPC-nya sendiri yang ketiga, setiap lagi ngomong gitu ya, lagi dialog, itu kayak nggak ada ekspresinya coy. Itu kayak si kakek Jack ini, si paman Jack ini juga ya, dia diem aja gitu tuh, cuman ngelipet tangan diem. Sementara di voice-nya, di suaranya dia seperti lagi ngomong gitu, jadi nggak ada ekspresi sama sekali gitu. Itu sih. Sama keempat ya, keempat, dari segi size, full size data game ini termasuknya besar, game yang menghabiskan lumayan banyak storage karena ini cuma nyampe 14 atau 15 gigaan full size nya. Dan menurut gua gitu ya, dibanding WoW, Wuthering Waves, atau dibanding Tower of Fantasy kan 25 giga ya, kalau WoW tuh 21 atau 22 giga kalau nggak salah. Bedanya kan cuma sekitar 6 giga ya, sosok lah ya, 6 giga sampai 7 gigaan sama game ini gitu ya, full size data gamenya. Tapi kalau menurut gua sih masih worthy main WoW atau main Tower of Fantasy coy, TOF coy. Main Genshin jauh sih ya bedanya sama ini, setengahnya ya. Ini 15 giga, Genshin tuh 33-an kalau nggak salah, 33 gigaan full size datanya ya. Tapi pengalaman bermainnya lebih imersif sih menurut gua ya, lebih enak aja gitu. Terus yang kelima, gerakan dari setiap karakter ya, setiap karakter di party kita, di kelompok kita ya, di regu kita, itu gerakan serangan dan gerakan jalannya tuh kayak agak masih kaku gitu coy. Kalau menurut selera gua ya, menurut penilaian gua, beda orang beda penilaian ya. Cuman overall kalau dari battle sistemnya sih ya menarik menurut gue ya, karena ngikutin battle sistemnya persis sama kayak Final Fantasy 12 Zodiac System atau Final Fantasy 12 yang biasa ya. Yang di PlayStation 2 dulu, setiap kali mau nyerang musuh pasti keluar kayak garis-garis. Nah, ini garis biru, terus garis merah gitu kalau diserang balik sama monsternya. Nah itu kayak gitu cuy. Tapi oke sih, overall oke sih. Ya buat ngisi-ngisi waktu luang kalian, terus ngikutin alur ceritanya ya, alur cerita gamenya. Setiap game kan punya alur cerita masing-masing, background storyline ya masing-masing. Worthy sih ya, lumayan aja sih, ngilangin jenuh. Oh, ada level, selain level karakter per masing-masing karakter di regu kita, di kelompok kita ya, di party itu ada level family juga coy. Jadi level regu kita, party kita tuh tadi udah level 2 ya, baru naik coy.
Kalahkan Hornet, baru 6 dari 7 ya, butuhnya 7. Oke, selesai. 수수께끼는 모두 풀렸어요. Nah, sekarang collecting nih, kolektif ya. Kita ngumpulin barang-barangnya si Paman Jack atau Jack Samchun kalau bahasa Koreanya ya. Ayo dong, udah cukup kita bunuhnya. Sekarang collecting ini nih, item. Mau kemana, boy? Ini. Kalian kumpulin ini, coy. Nice. 이놈들 뭐 하는 짓들이냐? Selesai. Cukup mudah sejauh ini, misi-misinya cukup mudah menurut gua. Tapi yang fitur di atas itu entah itu belum rilis ya. Di sampingnya yang menu utama ini, terus ini tas. Nah, sampingnya lagi nih yang 3 masih terus ke kunci ya, ada lambang kuncinya ya. Entah itu karena belum rilis dari gamenya, dari in-gamenya fiturnya belum ada, atau memang belum kebuka karena questnya belum sampai aja gitu cuy. Main questnya belum sampai. Gue juga kurang tahu ya. 잠깐! 누가 저기서 우리를 지켜보고 있어요. Oh, mailbox, nah kebuka tuh baru nih. Gua baru aja ngomong fiturnya entah belum rilis apa nunggu ngebuka dari quest gitu, dari misi ya. Ternyata dari misi coy, kita bisa langsung terima semua ternyata ya. Jadi nggak perlu terimain satu-satu, ngebuang waktu. Untung ada fitur pilihan terima semua ya. Oke guys, kayaknya segitu aja dulu untuk gameplay Granado MS pada game MMORPG baru yang baru 3 mingguan ini ya. Segitu penjelasan dari gua, Valhead Gaming. Nanti mungkin gua akan bikin part 2-nya. Stay tune, tunggu aja. Jangan lupa subscribe, like, and share karena subscribe itu gratis. Gak perlu bayar, gak perlu ngeluarin uang, gak perlu berbuat kejahatan dulu coy, untuk ngedukung support channel gua biar gua juga semakin semangat untuk bikin konten-konten gameplay game-game yang lain. Jadi kalian kalau mau main game kan gak perlu ragu ya, nggak perlu bertanya-tanya ini gameplaynya gimana sih, permainannya gamenya gimana gitu. Kalian bisa cek dulu gameplaynya bagus apa enggak menurut kalian di review gameplay gua, baru kalian download gamenya gitu. Kalau menurut kalian jelek ya nggak usah di-download gitu. Tinggal gitu aja. Oke, semoga rezeki kalian dan keluarga selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan, yang jauh didekatkan, yang sedikit diperbanyak, dan semua impian kalian selama itu dalam hal kebaikan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Semoga kalian juga dan keluarga selalu berbahagia dan sehat selalu. Gua Valhead Gaming undur diri cuy. Sampai berjumpa lagi di next video atau di next review gameplay yang lain ya. Bisa juga di review gameplay Granado MS pada yang part 2-nya. Oke, see you, bye bye.